Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, lihat video pada pagi hari ini. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan bersama-sama ambil waktu, kita berdoa, minta pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pimpin kami semuanya dan berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya dari dalamnya kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan dengan tema meneladani gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu meneladani gaya hidup jemaat mula-mula. Saya akan ambil bagian firman Tuhan ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan kepada kita semuanya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, saudara. Peristiwa yang terjadi pada waktu itu setelah turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta yang beberapa waktu yang lalu kita peringati, apa yang terjadi saudaraku? Ya. Tuhan membuat kejutan. Tuhan membuat sebuah kejutan bagi orang-orang yang percaya. Dan juga ketika saya membaca dan mempelajari firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, kejutan-kejutan yang mereka terima pada waktu itu bukan hanya sekedar kejutan biasa, tetapi bertambah-tambahnya jiwa. Bertambah-tambahnya jiwa yang diselamatkan, orang-orang yang diselamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan dan kita belajar bersama-sama meneladani gaya hidup jemaat mula-mula itu bagaimana sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, saudaraku, teladan yang pertama yaitu orang-orang yang diselamatkan itu menyerahkan diri, dikuasai oleh Allah. Ayat 41 mengatakan orang-orang yang menerima perkataan daripada rasul-rasul itu memberi diri, menyerahkan diri, menyerahkan hidup mereka, menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk dibaptis pada hari itu. Luar biasa saudaraku, ya, luar biasa sekali. Menyerahkan diri
dibaptis. Artinya apa? Mereka menerima, mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menyerahkan hidupnya untuk dikendalikan oleh kuasa Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk apa? Untuk dirubah perilaku kehidupannya. Saudaraku, luar biasa. Ini cara hidup jemaat yang pertama. Mereka menyerahkan diri untuk apa? Untuk dibentuk, untuk dikuasai, untuk dipimpin langkah kehidupannya. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Nah, saudaraku, akibat daripada mereka menyerahkan diri dan dikuasai oleh Tuhan dan dibaptis, apa yang terjadi? Pada hari itu, ya, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya, luar biasa sekali. 3.000 jiwa, saudaraku. Ya, ini penuaian besar-besaran. Karena apa? Karena akibat daripada keberanian, akibat daripada rasul-rasul memberitakan firman Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh mau dipakai oleh Allah. Jadi teladan yang pertama yaitu apa? Ketika mereka menyerahkan diri dikuasai oleh Tuhan, maka itu akan membawa dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa kepada orang yang ada di kiri kanannya, orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga Tuhan menambahkan jiwa lagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku, menyerahkan diri artinya apa? Menyerahkan diri artinya apa? Memberikan dirinya untuk dikuasai, untuk dipimpin, untuk dituntun, dan dipegang langkah-langkah kehidupannya oleh Tuhan. Jadi, kalau kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, jangan sekali-sekali kita melakukan ataupun kita mau mengerjakan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Harus minta pimpinan daripada Tuhan. Harus minta pimpinan daripada Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita minta pimpinan daripada Tuhan. Itu ciri yang pertama atau teladan yang pertama. Teladan yang kedua di dalam ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya akan ulangi, saudaraku. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Teladan yang kedua yang harus kita ikuti untuk kita hidup memiliki gaya hidup daripada seperti jemaat di mula-mula pada waktu itu, mereka semangat mengikuti, menekuni dalam mempelajari firman Tuhan. Mereka bertekun untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Jemaat mula-mula yang percaya kepada Tuhan setelah dibaptis, apa yang dikerjakan? Mereka menggali, mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka menggali kebenaran firman Tuhan dan mereka menerapkan firman Tuhan. Mereka diberikan pengetahuan tentang dasar-dasar kekristenan. Mereka diberikan pengajaran tentang dasar-dasar kehidupan orang-orang percaya. Pekerjaan rasul-rasul pada waktu itu, ya, Rasul Petrus itu, waktu itu apa yang terjadi, saudara? Ya, mereka mengerjakan dengan semangat. Para rasul mengerjakan dengan semangat. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, karena kuasa daripada Roh Kudus tersebut mengimpartasi, ya, menularkan roh semangat kepada jemaat untuk apa? Menggali, menekuni, terus mempelajari firman Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, saya rindu untuk kita semuanya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maksud saya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita jangan berhenti hanya menerima berita firman Tuhan, menerima
WA, SMS, ataupun ya rekaman suara untuk dikuatkan. Tetapi mari kita di rumah kita masing-masing. Hari ini ya kita belajar menggali kebenaran firman Tuhan dan bagikan kepada orang lain. Ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan, kita membagikan kepada orang lain, maka Roh Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Pengalaman-pengalaman rohani kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh dengan luar biasa. Saudara, semangat itulah yang jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama kerjakan. Semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Semangat untuk mencari Tuhan. Mempelajari kehendak Tuhan. Saudara, mari kita jangan berhenti di gereja saja. Artinya apa? Ya, kalau hari Minggu kita memang menerima pengajaran daripada hamba-hamba Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi setelah sampai di rumah, bukan tugas-tugas daripada gembala atau hamba-hamba Tuhan lagi. Tetapi itu adalah tugas kita. Kita harus mandiri rohani. Mempelajari firman Tuhan, merenungkan, menggali, mencari kehendak Tuhan dalam firman-firman-Nya. Mari kita kerjakan. Dalam masa-masa pandemik seperti ini, saudaraku, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan di rumah masing-masing. Kita tidak boleh keluar. Kita tidak boleh beraktivitas di luar, mengadakan aktivitas di rumah, di dalam rumah. Mari kita perbanyak untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Waktu saudara dan waktu saya begitu banyak di rumah. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yaitu melalui apa? Berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Mari kita ikuti teladan daripada para rasul dan juga jemaat-jemaat mula-mula pada waktu itu. Mempelajari dengan sungguh-sungguh. Mereka bersekutu, berdoa. Ada banyak waktu untuk kita bersekutu. Ada banyak waktu untuk kita berdoa. Kenapa kita tidak lakukan? Apakah kita sibuk dengan hal-hal yang lain? Nah, seringkali kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Tetapi kesibukan kita bersama dengan Tuhan, ya, sangat kurang. Itu teladan yang kedua. Nah, teladan yang ketiga, saudaraku, teladan yang ketiga yang saya dapatkan, yang saya dapat pelajari, yaitu mereka semangat dalam berbagi berkat. Ayat 45 mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, semangat dalam memberi, semangat dalam berbagi, semangat dalam memperhatikan orang lain. Inilah yang harus kita teladani. Inilah yang harus kita tiru. Inilah yang harus kita contoh. Berapa banyak kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita di antara kita tidak di PHK dan lain sebagainya. Mungkin ada yang di PHK. Tapi saya tahu jemaat di tempat ini yang saya gembalakan tidak ada yang di PHK. Berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat Tuhan selalu mengalir melalui instansi atau lembaga di mana kita bekerja. Saudara, mari kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Harta yang kita miliki, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu hanya titipan. Kita hanya diberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Bukan menjadi gudang berkat, bukan. Tetapi kita menjadi saluran berkat. Mari kita salurkan. Salurkan berkat saudara kepada gereja. Salurkan berkat saudara kepada orang lain. Apalagi kepada rumah Tuhan. Artinya apa? Mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagian apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk pendeta, bukan, saudara. Untuk pekerjaan Tuhan. Gereja ini harus hidup selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Pendeta saudara bisa mati dalam sewaktu-waktu. Ya.
Pendeta saudara bisa meninggalkan saudara sewaktu-waktu. Tetapi gereja Tuhan harus berdiri tegak. Tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, gereja membutuhkan biaya. Gereja membutuhkan dana. Gereja membutuhkan perawatan. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mencontoh jemaat mula-mula. Apakah mereka kekurangan? Tidak. Mereka tidak pernah kekurangan. Ketika mereka memberi, Tuhan tambahkan. Pertama apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Yang kedua apa? Mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Saudara, kalau kita memberi, kadang-kadang kita takut kekurangan. Tapi firman Tuhan mengatakan, siapa yang memberi akan diberikan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita mempertahankan apa yang kita miliki, yang Tuhan titipkan kepada kita, dan kita tidak mau membagi, saudara, saya sedih secara manusia. Karena apa? Kita mempertahankan milik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, mari kita belajar untuk seperti jemaat mula-mula ini. Membagi, berbagi. Itu adalah ciri orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita berbagi, artinya apa? Kita mensyukuri bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita bukan milik kita lagi. Kita kembalikan kepada Tuhan. Itu ciri yang ketiga atau teladan yang ketiga. Teladan yang keempat yang pada saat ini saya terima melewat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, yang keempat, teladan yang diberikan kepada kita untuk kita teladani adalah apa? Mereka semangat dalam memuliakan Allah. Mengapa mereka semangat dalam memuliakan Allah? Karena apa? Hatinya sudah dirubah. Karena dia sudah menerima kebenaran, menerima Tuhan dan Juru Selamat. Mereka terus bersuka cita. Mereka selalu bergembira. Setiap waktu, setiap saat. Sehingga itu menjadi kesaksian hidup. Kenapa orang-orang ini kok bisa memuji, memuliakan Allah terus? Apa rahasianya? Demikian juga saudaraku, dalam masa-masa kesulitan seperti ini, kalau kita di rumah kita, di kelompok kita, di dalam hidup kita selalu memuji nama Tuhan, saudaraku, saya percaya orang dunia akan melihat, orang-orang di luar sana akan melihat bahwa apa, saudaraku, kenapa orang ini memuji Tuhan? Ada apa? Mereka mencari, dan saya berdoa. Saya percaya saudara sudah menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Kesaksian hidup saudara. Karena Allah ada di tengah-tengah saudara. Mereka semangat memuji Tuhan karena hidupnya dirubah. Mereka semangat memuji Tuhan karena apa? Mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka menggeluti, mereka menggali kebenaran firman Tuhan dan mendapatkan berkat. Berkat apa? Berkat kehidupan dalam kehidupannya. Dan juga mereka juga bersuka cita. Karena apa? Dalam masa-masa seperti itu, mereka diubahkan hatinya. Untuk apa? Berbagi kepada orang lain. Nah, orang yang berbagi kepada orang lain lebih bahagia daripada orang yang menerima. Ya. Firman Tuhan mengatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Saya sudah diberi, saudara sudah diberi. Mari kita belajar memberi pada orang lain, memberkati pada orang. Nah, saya mengambil contoh kehidupan daripada jemaat di jemaat mula-mula ini, yang dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 ini. Saya sedang membayangkan kalau pada masa-masa sekarang ini, umat Kristen, orang-orang percaya, gereja kita saling memperhatikan, saling membagi, saling mendoakan, dan semangat untuk menekuni kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, saudaraku, Tuhan akan melimpahkan berkat.
Dan pada waktu masa-masa dipulihkannya ibadah kembali, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak sia-sia kita pada saat ini membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, serta menyaksikan program ini atau video ini. Saya percaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Ada banyak saksian, tapi belum saya sampaikan kepada saudara saat ini. Bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Tapi saya percaya, siapa yang sudah dirubah oleh Tuhan, dia akan semangat mencari Tuhan, dia sangat semangat, antusias untuk berbagi kepada orang lain, dan antusias untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan membawa kita kepada kemenangan menuju kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semuanya. Kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar atau penonton firman Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk 4 teladan daripada jemaat mula-mula. Menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Tuhan. Semangat dalam menggeluti kebenaran firman Tuhan. Mencari kebenaran firman Tuhan. Mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan juga mereka semangat untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami, itu hanya titipan Tuhan. Kami mau berbagi, kami mau sharing berkat Tuhan. Dan kami terus ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu. Kuatkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, yang menonton kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.